Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Hidup adalah suatu perjalanan bagaimana kita menunjukkan kebenaran. Sesuatu yang biasa terjadi belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Terkadang itu dibuat menjadi biasa dan seolah-olah benar. Tetapi sebagai orang beriman, kita harus berani menunjukkan apa yang benar di mata Allah. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah menjadikan kami ciptaan baru dengan pengantaran Putra-Mu terkasih. Ingatlah akan karya belas kasih-Mu dan bersihkanlah kami dari pengaruh manusia lama yang cenderung ingin membenarkan apa yang biasa. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mampu menjadi terang dan membiarkan kebenaran merajai hati kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda yang terkasih di dalam Yesus Kristus, keselamatan dijanjikan kepada semua orang yang lemah lembut, rendah hati. Dia berbicara jujur dan apa adanya. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Sefanya, Allah telah membiarkan hidup di antara kita orang yang rendah hati dan lemah, yang selalu mencari perlindungan Tuhan. Mereka itu ialah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi sarana dan tanda keselamatan yang Ia janjikan kepada setiap manusia. Mereka tidak akan pernah melakukan kelaliman atau berbicara bohong yang semestinya harus dihidupi oleh orang-orang yang mengaku diri beriman. Dalam mulut mereka tidak ada tipu daya ataupun bersilat lidah, karena mereka selalu mengatakan kejujuran dan kebenaran. Sebagai orang beriman, kita mestinya belajar bahwa beriman berarti kita menerima perwahyuan yang diberikan oleh Allah melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menjadi pertanyaan refleksi bagi kita semua. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, mari kita telisik, kita lihat, kita refleksikan perjalanan hidup selama ini. Apakah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius ini adalah suatu kebenaran? Seringkali kita mengatakan ya, tetapi kita tidak melaksanakan. Ada yang mengatakan tidak, tetapi dia melaksanakan. Yesus mengumpamakan tentang sebuah keluarga yang memiliki 2 orang anak. Anak yang sulung mengatakan ya, tetapi tidak pernah melakukan. Dan si bungsu mengatakan tidak, tetapi ia menyadari perbuatannya, ia melakukan. Mana yang lebih baik? Tentu yang kedua lebih baik. Pertanyaannya, apakah kita sering menjadi manusia sebagaimana anak yang pertama, ataukah kita menjadi manusia sebagai anak yang kedua? Jangan kita mengatakan siap, hanya siap di mulut, tetapi kita ketika diminta waktunya untuk bekerja hanya sekedar duduk-duduk dan mengawasi yang lain. Sebagai orang beriman, tidak hanya berpangku tangan, hanya duduk-duduk, tetapi kita harus berani melangkahkan kaki, karena Tuhan memberikan kaki untuk melangkah. Tuhan memberikan tangan untuk menolong, untuk bekerja dan melakukan tanggung jawab kita. Yohanes Pembaptis datang untuk menunjukkan jalan kebenaran
kepada kita semua. Hanya seringkali ditutupi oleh sesuatu yang biasa, seolah-olah sesuatu yang biasa itu harus terjadi dan terulang dari tahun ke tahun, meskipun itu adalah sesuatu kebohongan, sesuatu yang salah, sesuatu yang belum tentu benar. Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa sesuatu yang biasa belum tentu benar adanya. Kita diajak untuk menjadi anak yang kedua. Meskipun mengalami kesulitan, meskipun mengalami tantangan, kita harus melaksanakan apa yang benar di mata Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, memang mengubah sesuatu yang biasa dan salah, sesuatu itu perlu ekstra. Bahkan mungkin perlu suatu pengorbanan. Tetapi yakinlah, berkat Tuhan akan selalu melimpah bagi anak-anaknya yang hidup di dalam kejujuran, yang hidup di dalam kemurnian hati, yang hidup tidak bertopeng, yang hidup tidak hanya pandai bersilat lidah. Mari jadikan hidup kita berkat di dalam kejujuran, di dalam kerendah hatian, dan belajar untuk menghargai Tuhan yang berbicara melalui sesama kita. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Berkat Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita menyadari atau tidak. Apakah kita dengan rendah hati menerima berkat Tuhan, ataukah kita justru menunjukkan keangkuhan jika tanpa saya semuanya akan terjadi tidak sesuai dengan rencana. Tetapi yakinlah, di dalam Tuhan dan di dalam kebenaran semuanya akan menjadi berkat. Karena Tuhan yang mengatakan sendiri, kebenaran membawa kita pada berkat Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.